Anjir, goreng ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, di pagi yang cerah ini. Pagi, Bu. Yang cerah ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Walaupun kegiatan pembelajarannya di Zoom meeting, tapi insya Allah semangat adik-adik semuanya tetap sama seperti sedia kala waktu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. KM-nya silahkan berdoa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Selanjutnya, saya akan absen dulu ya. Absen pertama, Anissa. Ada Anissa? Hadir, Bu. Topik Gunawan. Ada? Hadir, Bu. Tia Priska. Ada Tia? Tianya ngilang ya? Ada sinyal kayaknya. Kayaknya bos sinyalnya. Nah, Tia ada Tia? Tia ada? Ada. Nah, alhamdulillah ya, ada ya. Kita lanjutkan pembelajaran ya. Coba anak-anak. Tuh. Coba anak-anak lihat buku paketnya di halaman pembelajaran 4 ya, tema 6, subtema 1. Nah, ini ya. Sebelum kita membaca teks eksplanasi, Ibu akan membagikan nomor punggung untuk kalian. Nah, jadi siswa yang mendapatkan nomor 1 nanti akan menjawab soal nomor 1. Siswa yang mendapatkan nomor 2 akan menjawab soal nomor 2, dan siswa yang mendapatkan nomor 3 akan menjawab soal nomor 3. Bentar ya. Nah, Anissa mendapatkan nomor 1. Nah, Tia dapat nomor 2. Nah, Topik dapat nomor 3. Langsung saja ya, dibaca teks eksplanasinya. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar yang seperti apa? Siapa yang mau mendeskripsikan gambarnya? Aku, Bu. Oh, boleh. Boleh. Mana gambarnya? Tah. Eta. Nah, jadi di sini itu sepertinya ada 2 buah mobil yang sedang terendam oleh banjir. Ya, gambarnya itu betul sekali, itu mobil yang lagi di daerah kebanjiran. Nah, itu salah satu dampak dari pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, di sini ada teks eksplanasi. Siapa yang mau baca? Oh ya,
paragraf pertama itu akan dibacakan oleh nomor punggung 1. Silakan dibaca ya. Nomor punggung 1. Nah, manusia dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Paragraf nomor 2 dibacakan oleh nomor punggung 2. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Dah, Bu. Nah, selanjutnya paragraf nomor 3 dibacakan oleh nomor 3 punggungnya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan. Nah, sesudah membaca teks eksplanasi, berikut ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini ada pertanyaan yang kalian harus jawab. Itu yang pertama ada gagasan utama. Jadi, di paragraf yang pertama itu gagasan utamanya apa? Selanjutnya, kedua dan ketiga itu apa? Lalu ada kesimpulan yang kalian dapatkan. Nah, yang pertama dulu ya, di paragraf pertama itu ada gagasan utama atau gagasan pokok. Yang tadi membaca paragraf pertama itu akan menjawab gagasan utama paragraf pertama. Silakan, Anissa. Baik, Bu, saya akan menjawab gagasan utama dari paragraf pertama. Gagasan utama dari paragraf pertama adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Ya, betul. Manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam atau sesuatu yang ada di alam. Nah, selanjutnya paragraf kedua itu akan ditentukan oleh nomor punggung 2. Silakan. Ya. Tia ya? Iya. Bu. Sok, Tia. Berdasarkan bacaan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ya, sudah? Dah, Bu. Nah, ya betul itu. Selanjutnya gagasan utama yang ketiga akan akan ditentukan oleh orang yang membaca paragraf ketiga. Tadi si topik, hilang topiknya. Iya, nggak ada. Ya, Bu, hilang mungkin kendala. Ya sudah.
Lanjut saja. Nah, ini nih. Di halaman berikutnya ada juga tabel yang menentukan pekerjaan atau tindak pengaruh ini untuk kehidupan alam. Nah, ini apakah baik, apakah tidak, apakah negatif, apakah positif. Nah, di gambar yang pertama, coba tentukan bentuk kegiatan apa ini. Coba, yang nomor punggung 1. Ini tuh bentuk kegiatan apa? Mute-nya. Mute. Nis. Anissa Fitri. Halo, Anissa Fitri. Nggak ada ya. Sinyal mungkin, Bu. Oh iya ya, padahal pagi-pagi tapi sinyalnya. Tah, topik dulu aja ya. Iya, Ibu, Bu. maaf, barusan sinyalnya jelek. Iya, nggak apa-apa. Mana topik? Topik menjawab yang mana? Ini Pik, kamu menjawab yang gagasan paragraf ketiga yang tadi. Yang kedua ya, Kang? Ini gagasan utama. Paragraf kedua Gagasan- belum. Oh, kedua belum. Oke. Gagasan utama paragraf kedua yaitu tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Itu, Bu, gagasan utamanya paragraf kedua. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang harus kalian tentukan, itu bentuk kegiatan interaksinya apa, pengaruhnya negatifnya apa, yang harus diperbaiki apa. Coba yang gambar pertama itu dijawab oleh nomor punggung pertama. Jadi Bu, di gambar itu tuh, di kartu gambar 1, itu ada seorang bapak-bapak yang sedang menggunakan pupuk kimia atau anorganik. Nah, lalu di situ dijelaskan, ditanyakan pengaruh negatif yang terjadi. Nah, pengaruh negatif yang akan terjadi jika kita menggunakan pupuk kimia atau pupuk anorganik itu jika digunakan secara berlebihan, maka akan merusak tanah. Nah, apa hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Kita bisa menggunakan pupuk alam atau pupuk organik atau kompos yang dibuat dari kotoran hewan atau daun kering. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada gambar nomor 2 yang akan dijawab oleh nomor punggung 2. Baik, Bu. Ya. Bentuk kegiatan interaksinya menggunakan pestisida atau obat pembasmi hama. Pengaruh negatifnya yang terjadi, penggunaan pestisida menyebabkan menurunnya kesuburan tanah. Yang harus dilakukan untuk memperbaikinya, penggunaan musuh alami hama tanaman, contohnya tikus bisa diusir menggunakan membakar jerami dan belerang. Udah, Bu. Ya, bisa juga mengusir hama itu menggunakan perangan sawah. Itu bisa dilakukan dan itu alami ya, tidak menggunakan kimianya.
Nah, kalau ini membuang jelas sekali ya, ini yang sedang kita alami, itu membuang sampah selalu ke sungai, dampak negatifnya itu terjadi kerusakan biota air, lalu hewan-hewan yang ada di sungai itu tidak tumbuh dengan baik, semuanya kotor, termasuk ada penyakit-penyakit juga yang berdampak ke lingkungan sekitar sungai. Dan yang sedang banjir juga itu akibat dari membuang sampah ke sungai. Ini harusnya awal topik ya. Coba deh topik. Ya nggak apa-apa. Iya ya. Atau Ya, ini aja cepet Pik, ini aja Pik, yang nyuci. Yang mana? Yang nyuci yang di bawahnya ada di bawah. Oh iya. Hmm. Ini gambarnya kok lagi nyuci ya, Bu? Bentuk kegiatan interaksinya ini mencuci baju di sungai. Terus pengaruh negatif yang terjadinya mungkin ada ledakan populasi tanaman air seperti eceng gondok, populasi ikan menurun, persediaan air bersih berkurang. Karena mungkin banyak deterjen yang terbuang ya ke air. Yang harus dilakukan untuk memperbaiki, warga harus membiasakan diri mencuci di rumah atau di kamar mandi, membangun kamar mandi di rumah untuk warga yang belum memiliki kamar mandi di rumahnya. Pengolahan limbah cair seperti dialirkan ke sungai. Sudah Bu, mungkin itu Bu. Ya, terima kasih ya. Ini juga bahaya ya, walaupun kayaknya menikmati sekali nyuci di pinggir sungai itu enak, dingin, dan lain-lain, tapi ini berbahaya bagi biota air juga. Nggak kerasa ya, kita telah melalui waktu untuk belajar. Nggak kerasa, sekarang itu udah di akhir pembelajaran. Nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan mata pembelajaran IPA. Besok kita ketemu lagi dengan mata pembelajaran IPA. Untuk teks eksplanasi ini sudah selesai dan tampaknya kalian sudah memahami teks eksplanasi apa, cara menentukan gagasan pokok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan di pembelajaran yang awal sampai dengan yang akhir ini, kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya? Bu, mau coba Bu? Ya, enggak. Jadi kesimpulannya yaitu adalah manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Lalu, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik bagi alam. Ada beberapa interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan alam juga akan berdampak kurang baik gitu, Bu. Itu juga akan menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dengan lingkungannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan online. Nah, jadi benar sekali, walaupun itu dapat merugikan, setidaknya kita dapat menikmati dampak-dampak alam yang indah, kenampakan alamnya indah, tetapi tidak merusak. Walaupun kita menikmati, tetapi tidak harus merusak. Nah, seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya sudah diterangkan. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Berdoa dulu, kalem. Nah, dipimpin ya doanya sama Opik lagi, Pik. Doa.
Nad. Tapi kamu teh pimpin doa. Pimpin doa. Bentar, aku lagi ada yang nangis. Sok. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya. Terima kasih ya. Tapi jangan keluar dulu. Lapar. Ya, makan lah.